Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana perkembangan Islam di Asia, salah satunya di bagian Asia Selatan yang terdiri dari Taiwan, Cina, Jepang. Langsung saja ke slide berikutnya, silakan. Jadi kita akan membahas tentang 4 negara yang ada di bagian Asia Selatan, yaitu Taiwan, Jepang, Cina, dan Korea. Bagaimana keadaan Islam di Taiwan, bagaimana keadaan Islam di Jepang, keadaan Islam di Cina, dan bagaimana keadaan Islam di Korea. Next. Ke slide ketiga. Jadi di sini adalah 3 gambar yang menjelaskan bagaimana perkembangan begitu pesatnya Islam di Asia Selatan. Nah, di gambar yang pertama ada Masjid Agung Taipei yang ada di Taiwan yang dibangun pada 1960. Lalu ada Masjid Tokyo Changi yang berada di Jepang yang masjid ini merupakan pusat budaya Turki yang ada di Jepang. Nah, yang terakhir ada gambar terakhir yaitu Masjid Niujie yang terdapat di Cina. Masjid ini termasuk masjid terbesar di Beijing, menjadi titik awal masuknya Islam di daratan Cina. Next, slide berikutnya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Taiwan yang akan dijelaskan oleh saudari Khadijah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Haikal. Selanjutnya yaitu di Taiwan. Taiwan ini terletak di kawasan Asia Timur dan luas wilayah negara ini kurang lebih 36.197 km persegi. Selanjutnya. Jadi, perkembangan Islam di Taiwan. Jadi, sejarah masuknya agama Islam ke Taiwan ini sangat panjang. Mulai abad ke-17 Masehi, seiring dengan datangnya dinasti Ming dari Cina Daratan. Selain itu, pada abad ke-17 Masehi ini juga suku Hui yang mayoritas penganut agama Islam melakukan migrasi besar-besaran dari Cina Daratan menyeberang menuju Taiwan. Pada saat itu juga, dinasti Ming mengirimkan tentara yang kebanyakan beragama Islam untuk mengusir penjajahan Portugis atas Taiwan. Sebagian besar orang Muslim yang ada di Taiwan sekarang ini adalah pendatang yang tinggal sejak tahun 1949. Ya, mengutip data dari situs nihao-indo.com menyatakan bahwa Taiwan secara resmi mendata ada sekitar 60.000 Muslim asli penduduk Taiwan. Jadi jumlah penduduk asli Taiwan yang beragama Islam kurang lebih 0,2% dari keseluruhan jumlah warga yang beragama Islam di wilayah negara tersebut. Next. Selanjutnya Jepang. Lanjut ke Saudara Olivia yang akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Jepang. Dari tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Haikal. Selanjutnya perkembangan Indonesia di Jepang. Jepang ini memiliki luas kurang lebih 377.973 km persegi dengan 128 juta jiwa. Nah, ini nih timeline Islam di Jepang. Pada tahun 1877, Islam masuk ke Jepang. Ke Jepang itu dengan adanya kedatangan Islam ke Jepang itu hampir bersamaan dengan datangnya agama Kristen. Agama Kristen sendiri dibawa oleh imperialisme Barat. Nah, pada tahun 1890 itu merupakan titik perkembangan Islam di Jepang dengan ditandai
peristiwa adanya kapal laut kerajaan Turki yang singgah di Jepang dalam rangka menjalin hubungan diplomatik. Jadi dari situ Islam mulai ada titik perkembangan di Jepang. Karena yang kita tahu Turki sendiri itu mayoritas Muslim kan. Nah terus pada tahun 1917 itu terjadi revolusi Rusia yang dimana banyak Muslim Turki yang akhirnya bermigrasi dari Rusia. Jadi yang tadi kan Turki sama Rusia karena ada revolusi Rusia, jadi orang-orang Turki itu banyak yang bermigrasi ke Jepang gitu. Jadi Muslim tambah banyak. Terus pada tahun 1953 adanya organisasi Islam yaitu Japan Muslim Association. Itu berdiri dengan jumlah anggota 65 orang awalnya. Terus bertambah seiring dengan perkembangan tahun itu bertambah 2 kali lipat di tahun keduanya. Terus pada tahun 1960 adanya komunitas Muslim namanya Japan Islamic Center yang dibuat untuk menyusun metode dakwah yang efektif. Jadi semakin waktu itu Islam tuh makin berkembang di Jepang gitu. Dengan adanya organisasi komunitas dakwah yang efektif. Itu guys. Oke, lanjut ke perkembangan Islam di Cina yang akan dibacakan oleh Muhammad Rashid Ridho. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Haikal. Selanjutnya perkembangan Islam di Cina. Cina ialah salah satu negara di benua Asia dengan luas 9.596.960 km persegi. Dengan luas tersebut menjadikan Cina sebagai negara terluas kelima di dunia. Secara geografis, Cina terletak di benua Asia bagian timur. Cina memiliki jumlah penduduk sekitar 1.373.546.278 jiwa yang menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Next. Nah, Islam telah tersebar di Cina selama lebih dari 1.300 tahun. Terdapat lebih dari 140 juta penduduk dari suku bangsa yang beragama Islam, termasuk etnik Huizu, Uighur, Kazakh, Kirgiz, Tajik, Uzbek, Tatar, dan lainnya. Kemudian, berkembangnya Islam di Cina diawali dengan hubungan perdagangan dan pelayaran mulai abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Orang Muslim Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sampai ke negeri Cina. Lalu, Islam diyakini sudah muncul di Cina pada masa dinasti Tang, yang merupakan satu dinasti paling makmur dalam sejarah Cina, di mana pada zaman itu terdapat dua jalan dari ibu negara dinasti Tang ke negara Arab. Pada masa pemerintahan Taizong tahun 627 sampai 650 Masehi, kaisar kedua dinasti Tang telah didatangi 4 orang muslim dari Jazirah Arabia. Dari salah satu orang itu terdapat Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni seorang mubalik dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam di Cina, ia mendirikan Masjid Canto yang disebut dengan Masjid Wazinzi, yaitu Masjid Kenangan atas Nabi. Kemudian, pada masa dinasti Song, agama Islam dianggap lebih mulia oleh rakyat Cina. Lalu, pada masa dinasti tersebut, terdapat peninggalan berupa masjid yang sekarang masih ada, yakni yang terkenal dengan Masjid Qingjingxi di Bandar Quanzhou. Kemudian, pada zaman dinasti Ming, Islam dianggap rendah. Saat itu, perkembangan agama Islam menghadapi rintangan. Maharajanya mengeluarkan perintah untuk melarang rakyat menyembelih lembu secara tersendiri dan mendiskriminasi umat Islam. Salah satunya, orang Islam tidak boleh menjadi pegawai kerajaan. Berikutnya pada zaman dinasti Qing. Pada zaman ini, Islam mempunyai kedudukan yang penting dan juga jumlah penduduk Islam meningkat secara besar-besaran pada masa itu.
di mana mutu agama Islam ditingkatkan dan pengaruh Islam kepada masyarakat Cina semakin hari semakin luas. Pada masa ini juga menjadi abad perkembangan dan peralihan bagi masjid di Cina, dan juga umat Islam di Cina memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan sains dan teknologi di Cina. Lalu sejak RRC atau Republik Rakyat Cina didirikan pada tahun 1949 hingga mendekati sekarang, kerajaan Cina mengamalkan dasar bebas agama, tidak menggalakkan rakyat beragama, tetapi semua agama sah dilindungi. Kerajaan juga menyediakan untuk memperbaiki masjid dan memberi dasar keutamaan kepada umat Islam. Misalnya semasa Masjid Niuji, yaitu masjid yang tertua dan terkenal di Beijing, merayakan ulang tahun ke-1000, kerajaan memberi dana sebanyak beberapa juta yuan RMB untuk memperbaiki masjid itu. Lalu pada masa dahulu umat Islam tidak mampu melaksanakan haji. Sedangkan sekarang banyak umat Islam Cina yang menunaikan haji dan juga diberikan kemudahan oleh kerajaan dalam berbagai bidang. Slide selanjutnya. Udah, lanjut. Ya, lanjut perkembangan Islam di Korea yang akan dibacakan oleh Doha Istiana. Kapten Netak, dipersilahkan. Korea Selatan adalah negara yang terletak di Asia Timur, tepatnya mencakup bagian selatan semenanjung Korea. Korea Utara merupakan satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Korea Selatan, dengan panjang perbatasan 238 km yang ditetapkan dengan DMZ. Wilayahnya sebagian besar dikelilingi perairan dan memiliki panjang garis pantai 2.413 km. Sebelah barat dibatasi oleh Laut Kuning, sebelah selatan dengan Laut Cina Timur, sementara sebelah timur berbatasan dengan perairan Laut Jepang. Luas wilayah daratan keseluruhan adalah 100.032 km kuadrat dan luas perairannya hanya 290 km kuadrat. Islam pertama kali mulai dikenal di Korea sejak tahun 1955 dengan datangnya tentara Turki untuk misi perdamaian di bawah PBB. Mereka membangun sebuah tempat sholat sederhana dari tenda dan mengenalkan tentang Islam di Korea. Sejak saat itu, kaum muslimin mulai ada dan jumlahnya terus bertambah. Meski demikian, sangat berbeda dengan di Indonesia. Jumlah penduduk asli Korea yang beragama Islam sampai saat ini tidak lebih 0,1% dari sekitar 50 juta jiwa total populasi penduduk. Masjid pertama yang dibangun di Korea adalah Seoul Central Masjid and Islamic Center yang berada di kota Itaewon. Masjid ini selesai dibangun dan dibuka untuk publik pada tahun 1974. Masjid ini dibangun untuk kegiatan sholat, ruang kantor, ruang kelas atau sekolah, dan aula konferensi. Selain itu juga digunakan untuk aktivitas dakwah dan pendidikan. Segala kegiatan ibadah dan aktivitas dakwah dikoordinasi oleh Korean Muslim Federation atau KMF yang didirikan tahun 1967. Mengingat sebagian besar jumlah kaum muslimin yang di Korea adalah pendatang, maka seluruh aktivitas ibadah di masjid meliputi sholat, Idul Fitri, dan yang lainnya disampaikan dalam 3 bahasa, yakni Arab, Inggris, dan Korea. Sampai sekarang ada sekitar 21 masjid atau Islamic Center yang tersebar di beberapa pusat kota di Korea, yang seluruhnya di bawah koordinasi oleh KMK. Ya, selanjutnya. Oke. Mana Doha udah? Udah. Oke. Berikut adalah video mengenai perkembangan Islam di Asia Selatan, yaitu Cina, Korea, Jepang, dan Taiwan. Next. Videonya juga sudah bisa diputar. Lanjut.
Oke, ini adalah kuis 5 pertanyaan dan 5 jawaban yang sudah disediakan. Lanjut. Oke, ini ada simpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Satrio. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah agama Islam berkembang di negara-negara Asia dengan baik dalam dinamika perkembangannya, mengalami berbagai macam cara Islam diterima karena dalam penyebarannya dilakukan dengan cara damai. Oke, terima kasih Saudara Satrio. Next. Dan ini ada referensi, berikut adalah referensi yang telah dicantumkan. Ada beberapa buku dan beberapa website. Dan oke, terima kasih. Sedemikian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.